Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari tugas hukum adat dengan dosen Mbak Rina. Di sini kami akan membacakan putusan-putusan dari Mahkamah Agung mengenai warisan hukum keluarga adat. Di kelompok kami ada saya sendiri, Rian Bayu Kristianto, dan ada Robi Stanley, dan ada Irfan Maghribi Sukono. Anotasi putusan Mahkamah Agung nomor 196 K garis miring PDT garis miring 2017. Kasus pertama akan dibacakan oleh Robi Stanley. Kasus posisi bahwa dahulu di Sisingamangaraja nomor 215 Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, pernah hidup suami istri bernama Johannes Nenggolan dan istrinya Tiomina Borus Saragi. Telah meninggal dunia, mereka mempunyai beberapa orang anak. Yang pertama, almarhum Toga Nainggolan. Dalam gugatan ini diwakili anaka Manahan Nainggolan, penggugat 2. Almarhum Lodewok Nainggolan beristrikan Nuryeti Boru Hutauruk. Tergugat 1 yang mempunyai anak yang terlibat di dalam kasus ini antara lain Florida Nainggolan, Jusri Nainggolan, Hasni Nainggolan, Hendrik Nainggolan, Henry Nainggolan, Delima Nainggolan, Susefa Nainggolan, Zulkifli Nainggolan, tergugat 2, Nurdin Nainggolan, penggugat 2, Sarmauli Nainggolan, turut tergugat. Semasa hidupnya, almarhum Johannes Nainggolan, istrinya almarhum Tomina Boru Saragi memiliki sebidang tanah darat yang setelah meninggalnya almarhum Johannes Nainggolan beserta istrinya tanah peninggalan dikuasai oleh almarhum Lodewak Nainggolan, istrinya Nuryeti Boru Hutauruk, dan anak-anaknya, yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 900 meter terletak di Jalan Sisingamangaraja, dahulu Kampung Bane, sekarang Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dengan batas-batas utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja dengan ukuran 20 meter. Selatan berbatas dengan Jalan Raki Hidup dengan ukuran 20 meter. Timur terbatas dengan Tanah Es Sinaga dengan ukuran 45 meter. Barat berbatas dengan L Nainggolan dengan ukuran 45 meter. Bahwa semasa hidupnya almarhum Johannes Nainggolan beserta istrinya almarhum Tomina Borusaragi adalah yang memiliki tanah sengketa dan menguasai tanah sengketa bersama anak-anaknya. Namun setelah meninggalnya almarhum Johannes Nainggolan beserta istrinya, orang tua penggugat 1 turut tergugat kakek nenek. Penggugat 2 dan tergugat lainnya objek perkara dilanjutkan dan dikuasai oleh tergugat 1 dan beberapa orang anaknya hingga sekarang bahwa tanah sengketa dahulunya dapat dikuasai almarhum Lodewok Nainggolan beserta istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya dahulu almarhum Lodewok Nainggolan beserta istri dan anak-anaknya pernah tinggal bersama almarhum Yohanes Nainggolan dan istrinya semasa hidupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Ludwig Nanggolan selaku ahli waris almarhum Yohanes Nanggolan sebagai penggugat perkara perdata nomor 19 garis miring PDT titik G garis miring 2006 garis miring PN PMS dengan para tergugat yaitu Badan Pertahanan Nasional Kota Pematang Siantar dan kawan-kawan. Tergugat 1, 2, dan 3 karena BPN Kota Pematang Siantar menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Rustiana Siregar. Tergugat 2, objek perkara perdata nomor 19 garis miring PDT titik G garis miring 2006 garis miring PN PMS tanggal 27 Desember 2006 telah dilaksanakan eksekusi Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan penggugat Nurdin Nainggolan sebagai penerima hak kuasa untuk melanjutkan perkara asal berperan dan turut kontribusi untuk pelaksanaan eksekusi bahwa penggugat 1 dan 2 selaku ahli waris almarhum Yohanes Nainggolan atau Teomina BR Saragi telah beberapa kali menemui tergugat 1 dan 2 agar membicarakan dan membagi tanah peninggalan almarhum Yohanes Nanggolan atau Teomina BR Saragi, namun tergugat 1 dan anak-anaknya membantah dan menolak pembagian dengan alasan bahwa tanah sengketa bukan tanah warisan atau bukan tanah peninggalan almarhum Yohanes Nanggolan beserta istrinya.
Objek sengketa dinyatakan sebagai budul warisan almarhum Yohanes Nainggolan atau Tiomina BR Saragi yang belum dibagi waris karena perbuatan tergugat 1 dan 2 yang membantah tanah sengketa sebagai tanah peninggalan almarhum Yohanes Nainggolan dan menolak untuk membagi dan menyerahkan bagian para ahli waris, maka tindakan dan perbuatan tergugat 1 dan 2 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Yang kedua, di sini ada analisisnya. Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberikan putusan nomor 74 garis miring PDT titik G garis miring 2013 garis miring PN PMS tanggal 23 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut, menyatakan bahwa objek perkara sebidang tanah seluas kurang lebih 906 meter dengan ukuran 20 meter kali 40 meter terletak di Jalan Sisingamangaraja dengan batas-batas sebagai berikut. Utara berbatas dengan Jalan Sisingamangaraja dengan ukuran 20 cm, selatan berbatas dengan Jalan Raki Hidup dengan ukuran yang sama, timur berbatas dengan Tanah Sinaga dengan ukuran 45 meter, barat berbatas dengan Tanah El Nenggolan dengan ukuran yang sama. Adalah harta peninggalan almarhum Yohanes Nenggolan beserta isinya sebagai budul warisan yang belum dibagi sama ahli waris. Menghukum dan memerintahkan tergugat 1 dan 2 untuk menyerahkan tanah peninggalan yang menjadi bagian penggugat 1 dan 2 dalam keadaan baik tanpa dibebani sesuatu syarat apapun dan menyatakan perbuatan tergugat 1 dan 2 yang menguasai tanah sengketa dan tidak bersedia membagi atau menyerahkan bagian pada penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan almarhum Yohanes Nainggolan beserta istrinya BR Saragi merupakan bulu warisan yang harus dibagi para ahli waris sesuai dengan pembagian menurut hukum dan menghukum tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.506.000. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon ahli waris dari almarhum Ludwig Nainggolan yaitu Nurieti BR Hutawuruk, ahli waris anak dari almarhum Nainggolan yaitu Florida Nainggolan, Jusil Nainggolan, dan yang lainnya. Selanjutnya, kasus 2 akan dibacakan oleh Irfan Maghribi. Anotasi putusan Mahkamah Agung penetapan nomor 88 PDT G 2022 PA ED. Kasus posisi bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah Daga telah menikah 1 kali, yaitu dengan Mariam Lede Mone pada tanggal 26 Desember 1996. Ya, surat nikah ini yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Flores Tengah pada saat wafatnya almarhum Abdullah Daga masih sebagai suami, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 orang anak yang bernama Siti Atwati Daga, Surya Asrawati Daga, Irwan Muhammad Daga, Nur Karuniawati Daga, Inna Indahwati Daga, dan Ifnah Wirnawati Daga. Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Abdullah Daga telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum ED karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Saat wafatnya almarhum Abdullah Daga masih sebagai suami dari Mariam Lede Moni. Bahwa tanggal 17 Juli, Siti Atwati telah meninggal dunia di rumah kediamannya karena sakit dan yang bersangkutan tidak mempunyai keturunan atau anak. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah Daga meninggalkan warisan beberapa bidang tanah yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat atas nama almarhum tersebut, yaitu yang pertama, bidang tanah yang belum bersertifikat milik almarhum Abdullah Daga itu terletak di Jalan Patimura RT 03 RW 03. Batasnya itu, batas selatan itu bidang tanah milik M. Nur Safli, batas timur milik Suwantoro, batas barat milik Ewiliana Grama. Yang kedua itu ada bidang tanah yang sudah bersertifikat milik almarhum Abdullah bin Daga itu, sertifikat SHM nomor 00575. Surat ukurnya itu nomor 206 Potulondo 2019, tanggal 9 September 2019, luasnya itu 269 meter persegi. Terletak di Jalan Patimura, RT 01 RW 02. Batas-batasnya itu batas utara Gang Sejahtera, batas selatan bidang tanah milik Victor Nazarius Kelly, batas timurnya itu bidang tanah milik Vitalis Kako, batas terakhir itu batas barat lorong atau Gang Antras. Yang ketiga itu ada bidang tanah yang sudah SHM nomor 0577
Surat Ukur nomor 208 Potulando 2019 tanggal 9 September 2019, luas tanahnya itu 214 meter persegi, terletak di Jalan Patimura, RT 01, RW 02. Batasnya itu batas utara bidang tanah milik Vitalis Kako, yang kedua batas selatan bidang tanah milik Helena Paulina Sela, batas timurnya itu bidang tanah milik Victor Nazarius Kelly, batas barat itu bidang tanah milik Leonard M. Lobo. Yang keempat itu bidang tanah yang sudah ber-SAM nomor 0057 578 surat ukur nomor 209 Potulando 2019 terletak di Jalan Patimura RT 01 RW 02 Kecamatan TND Tengah. Batas-batasnya itu batas utara bidang tanah Valentinus Tan, batas selatan bidang tanah milik Dionisius W. Patirani, batas timurnya itu milik Siti Hawa Daga, batas baratnya itu Jalan Patimura. Yang kelima itu bidang tanah SAM milik almarhum dengan nomor 00580 surat ukur nomor 211 Potulando 2019. Luas tanahnya itu 376 meter persegi di Jalan Patimura RT 01 RW 02. Batas-batasnya itu yang pertama ada batas utara bidang tanah milik Dionisius W. Patirani, yang kedua batas selatan Gang Inpres 13, yang ketiga batas timur lorong, yang keempat batas barat itu Jalan Patimura. Eh, yang kedua, yang B ini ada pertimbangan hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon dapat ditemukan fakta bahwa yang pertama itu yang menjadi pewarisnya itu adalah Abdullah Daga bin Haji Abdul Rashid Daga yang meninggal pada tanggal 5 September 2019 karena sakit di Rumah Sakit ND. Yang kedua itu yang menjadi ahli warisnya dari Abdullah Daga itu yang pertama istri Daga yang bernama Mariam Ledemone dan anak-anak dari Abdullah Daga dan Mariam Ledemone yang bernama ada Nur Karuniawati Daga, Ina Indahwati Daga, Ifna Mirnawati Daga, Surya Asrawati Daga, dan Irwan Muhammad Daga. Bahwa harta warisan dari Abdullah Daga yang disebutkan dalam dalil-dalil para pemohon berupa beberapa bidang tanah yang belum bersertifikat maupun yang sudah bersertifikat ternyata terdapat beberapa bidang tanah yang ditempati oleh orang lain yang bukan merupakan tidak dapat bidang lain yang telah menempati tanah tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.